Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh, anak-anak soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di subtema 3, pembelajaran yang pertama dengan mata pelajaran IPA. Materi yang akan dibahas kali ini adalah perkembangan psikologis pada masa pubertas. Kalian tonton videonya ini sampai selesai ya, agar kalian paham dengan materi yang Bu Ani sajikan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, perkembangan psikologis pada masa pubertas. Tentunya kalian ingat ya, apa yang dimaksud dengan pubertas? Ya, pubertas adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pubertas dialami oleh semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Masa pubertas perempuan dimulai dari usia 9 sampai 13 tahun. Masa pubertas laki-laki dimulai dari usia 10 sampai 14 tahun. Pubertas ini ditandai dengan adanya perubahan primer dan sekunder pada tubuh. Perubahan primer ini tidak terlihat ya. Perubahan primer yaitu bertambahnya hormon di dalam tubuh. Sedangkan perubahan sekunder terlihat secara nyata. Perubahan primer dipengaruhi oleh semakin bertambahnya hormon di dalam tubuh. Contohnya pada perempuan mengalami haid atau menstruasi, sedangkan pada laki-laki mengalami mimpi basah. Perubahan primer ini juga diikuti dengan perubahan sekunder atau fisik. Contohnya pada anak laki-laki, dada terlihat lebih bidang, jakun mulai tampak. Pada perempuan, pinggul melebar, payudara mulai tumbuh. Nah, kamu bisa menyebutkan perubahan sekunder yang lainnya ya. Oke, perubahan fisik ini disertai dengan perubahan psikologis yang disebabkan karena pengaruh hormon. Hormon yang sangat berpengaruh pada masa pubertas ini adalah hormon adrenalin. Hormon inilah yang mempengaruhi perilaku remaja. Sehingga seseorang yang mengalami masa pubertas itu menjadi lebih aktif, lebih bersemangat, emosional, cenderung membangkang dan mempunyai sifat memberontak. Perubahan psikologis ini meliputi dua perkembangan. Yang pertama, perkembangan kepribadian, dan yang kedua adalah perkembangan sosial. Perkembangan kepribadian lebih bersifat pada pencarian identitas seorang remaja, yaitu proses menjadi seseorang yang unik dengan peran penting dalam hidupnya. Maksudnya seperti ini. Remaja, seseorang yang mengalami yang memasuki masa pubertas ini lebih cenderung untuk mengambil keputusan sendiri. Jadi apa yang sudah dikerjakan itu sudah benar gitu, tanpa ada pengaruh dari orang tua. Ya, kenapa? Karena merasa dirinya lebih dewasa, jadi bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan pencarian identitas. Perkembangan yang kedua adalah perkembangan sosial. Pada perkembangan ini, remaja lebih cenderung untuk berhubungan dengan orang lain, biasanya pada kelompok teman-teman sebayanya. Kelompok teman sebaya ini mempunyai pengaruh pada pola atau tingkah laku seorang remaja. Pada perkembangan ini, remaja lebih condong lebih beraktivitas untuk kegiatan di luar rumah, misalkan di sekolah, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, atau di rumah mungkin mengikuti karang taruna. Ya,
Jadi teman-teman sebaya ini mempunyai pengaruh yang sangat besar pada perkembangan sosial. Ya, itu materi yang Ibu sajikan. Apakah kalian sudah paham? Semoga kalian bisa lebih paham dengan materi yang Ibu sajikan di video ini. Nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Baik, sebelum kalian mengerjakan tugas, Ibu akhiri materi pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.